Tahukah Anda, salah satu hadis paling agung dalam Islam ternyata turun karena kisah seorang pria yang rela pindah kota demi mengejar cinta seorang wanita. Berdasarkan catatan sejarah agama Islam, ada sebuah peristiwa unik di masa awal hijrah ke Madinah yang melahirkan prinsip paling fundamental dalam beragama. Kisah ini mengajarkan kita tentang kemurnian niat, bukan melalui teguran keras, melainkan melalui kisah romansa dan kebijaksanaan seorang pemimpin yang luar biasa dalam mendidik umatnya, tanpa mempermalukan mereka di depan umum. Pada masa itu, kehidupan di Mekah sangatlah berat bagi para pengikut ajaran baru ini. Penindasan dan kesulitan demi kesulitan silih berganti menghampiri mereka. Menurut ajaran agama ini, tibalah saatnya sebuah perintah besar diturunkan, yaitu perintah untuk berhijrah, meninggalkan tanah kelahiran tercinta menuju kota Yatsrib yang kelak dikenal sebagai Madinah. Perjalanan ini bukanlah perjalanan wisata yang menyenangkan, melainkan sebuah ujian keimanan yang mempertaruhkan harta, keluarga, dan bahkan nyawa demi mencari keridhaan Tuhan. Mayoritas umat pada saat itu menyambut panggilan hijrah dengan keikhlasan hati yang paling dalam. Mereka rela meninggalkan rumah dan harta benda mereka semata-mata demi mempertahankan keyakinan dan agama. Namun, di tengah rombongan besar manusia-manusia mulia tersebut, terdapat seorang pria yang memiliki motivasi yang sama sekali berbeda. Langkah kakinya memang menuju arah yang sama, namun hatinya tidak tertuju pada Sang Pencipta, melainkan pada sebuah tujuan duniawi yang sangat kuat menarik sanubarinya. Pria tersebut sedang dimabuk asmara. Hatinya telah tertambat kuat pada seorang wanita mulia bernama Ummu Qais. Berdasarkan catatan sejarah, pria ini telah melamar Ummu Qais untuk menjadi pendamping hidupnya. Namun, sang wanita yang memiliki keteguhan iman itu memberikan sebuah syarat yang tidak bisa ditawar. Ummu Qais hanya bersedia dinikahi jika pria tersebut ikut berhijrah bersamanya ke kota Madinah. Cinta yang membara membuat pria itu menyetujui syarat tersebut tanpa berpikir panjang. Alih-alih mempersiapkan spiritualitasnya untuk sebuah perjalanan suci, pria ini justru sibuk mempersiapkan bekal untuk kehidupannya setelah menikah nanti. Niatnya telah bulat, bukan untuk memenuhi panggilan Tuhan dan bukan pula untuk membela kebenaran ajaran agama. Ia mengemasi barang-barangnya murni karena hasrat untuk segera bersanding dengan Ummu Qais. Fenomena ini menunjukkan betapa manusia seringkali melakukan ibadah atau amal kebaikan secara fisik, namun hatinya sepenuhnya terpaut pada keuntungan duniawi belaka. Perjalanan melintasi gurun pasir menuju Madinah sangatlah melelahkan dan penuh bahaya. Angin panas, kekurangan air, dan ancaman perompak menjadi ujian yang harus dilalui berhari-hari. Di saat rekan-rekan seperjalanannya mengisi waktu dengan melantunkan doa dan memohon keteguhan iman, pria kita ini terus memupuk bayangan tentang indahnya mahligai rumah tangga yang akan ia bangun bersama Ummu Qais. Lelahnya perjalanan tidak ia rasakan demi cinta yang menggebu-gebu di dalam dadanya. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, rombongan akhirnya tiba di kota Madinah yang damai dan sejuk. Kota ini menyambut para muhajirin dengan tangan terbuka dan penuh kehangatan. Bagi sebagian besar orang, kedatangan ini adalah simbol kemenangan iman dan kebebasan beragama. Namun bagi pria tersebut, gerbang kota Madinah adalah gerbang menuju pelaminan. Ia merasa telah berhasil menunaikan syarat berat yang diajukan oleh wanita pujaan hatinya, dan kini saatnya menagih janji tersebut. Berdasarkan riwayat yang masyhur, pria tersebut akhirnya benar-benar menikahi Ummu Qais. Syarat telah dipenuhi dan ikatan suci pun terjalin. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan dan apa yang ia niatkan sejak awal melangkahkan kaki keluar dari Mekah. Kisah cintanya berakhir bahagia sesuai dengan rencana duniawinya. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, ada sebuah realitas spiritual yang terlewatkan. Ia telah melakukan perjalanan fisik yang sama dengan para pejuang iman, tetapi nilai pahalanya sama sekali berbeda. Kabar tentang alasan sebenarnya di balik hijrah pria tersebut pun mulai menyebar di kalangan penduduk Madinah. Masyarakat yang mengetahui kisahnya mulai memberikan julukan khusus kepadanya. Mereka menyebutnya sebagai Muhajir Ummu Qais, yang berarti orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Julukan ini bukanlah sebuah hinaan yang kasar, melainkan sebuah penanda faktual dari masyarakat tentang motivasi sesungguhnya dari perjalanan pria tersebut. Kisah ini pun akhirnya perlahan sampai ke telinga sang pemimpin spiritual umat. Ketika sang nabi mengetahui kejadian ini, beliau melihat sebuah momen edukasi yang sangat penting bagi seluruh umatnya, bukan hanya untuk masa itu, tetapi untuk selamanya.
Menurut ajaran agama ini, sang nabi kemudian mengumpulkan para sahabat di dalam masjid yang tenang dan sederhana. Beliau bersiap untuk menyampaikan sebuah pesan yang akan mengubah cara pandang manusia terhadap setiap tindakan yang mereka lakukan. Pesan ini akan menjadi fondasi utama dalam menilai sebuah amal kebaikan umat manusia. Sangat menarik untuk diperhatikan bagaimana cara sang nabi mendidik umatnya. Beliau sama sekali tidak menyebutkan nama pria tersebut. Beliau tidak mempermalukannya di depan umum, tidak menghakiminya, dan tidak pula membatalkan pernikahannya. Sang nabi menjaga kehormatan pria itu dengan sangat indah. Alih-alih menegur secara personal, beliau mengangkat kasus tersebut menjadi sebuah pelajaran universal. Ini adalah bukti nyata betapa santunnya metode pendidikan dalam ajaran Islam yang sangat menghargai martabat setiap individu tanpa kecuali. Pada momen bersejarah itulah, sang nabi mengucapkan kalimat yang sangat agung, yang berbunyi, "Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan utusannya, maka hijrahnya kepada Allah dan utusannya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut." Kalimat tersebut mengguncang kesadaran para pendengarnya. Pesan itu sangat jelas bahwa nilai sebuah perbuatan di mata Tuhan tidak hanya dinilai dari bentuk fisiknya saja, melainkan dari apa yang tersembunyi di dalam relung hati yang paling dalam. Dua orang bisa saja melakukan tindakan yang persis sama, mengeluarkan biaya yang sama, dan menanggung penderitaan yang sama. Namun, nilai akhir yang mereka dapatkan di alam keabadian bisa berbeda sejauh bumi dan langit, semata-mata karena perbedaan niat di dalam hati mereka. Kisah Muhajir Ummu Qais ini mengajak kita semua untuk sejenak berhenti dan merenungkan kembali setiap langkah yang kita ambil dalam kehidupan. Dalam bekerja, beribadah, menuntut ilmu, atau bahkan dalam berhubungan sosial, tanyakan kembali pada diri sendiri. Untuk apa kita melakukan semua ini? Apakah demi pujian manusia, demi status sosial, demi kekayaan materi, atau murni mencari ridho dari Sang Pencipta? Niat adalah ruh dari setiap amal. Amal tanpa niat yang benar ibarat tubuh yang tak bernyawa. Sebagai penutup, mari kita jadikan kisah ini sebagai cermin bagi jiwa kita. Sang nabi telah memberikan kunci emas untuk mencapai kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di keabadian kelak. Janganlah kita merugi dengan menukar pahala abadi dengan keuntungan dunia yang sementara. Mari kita bersihkan hati, luruskan niat dalam setiap langkah kebaikan, agar sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, ia bernilai ibadah yang agung di hadapan Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan renungan sejarah ini. Semoga membawa kedamaian dan pencerahan bagi hati kita semua.